Sudah, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita yang pertama senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan, sehingga pada sore hari ini, ya, atas nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, sama-sama menuntut ilmu di masjid dan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam, dan juga syafaat beliaulah yang kelak akan senantiasa kita harapkan. Para pemirsa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu tentang tauhid dan hal-hal yang menghapuskan dosa. Tidak kita pungkiri bahwasanya agama Islam adalah agama yang berdiri atau dibangun di atas beberapa aspek, ya. Maka kalau kita ibaratkan pondasi dasar kita beragama Islam adalah keimanan. Maka iman itu salah satunya adalah dengan kita menguatkan dan mempelajari tauhid. Ya. Ibarat kata kita ini tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tauhid kita saja masih belum kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, alladzina amanu, yaitu mereka. Siapa? Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu. Ya. Walam yalbisu itu artinya dan tidak dicampur baurkan, dicampur adukkan. Kalau bahasa lainnya adalah walam yukhlitu, ya. Allah menggunakan walam yalbisu, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan iman mereka. Ya. Maksudnya mencampur baurkan iman mereka ini gimana, Pak? Maka ketika seseorang itu jatuh terhadap perkara syirik, jatuh terhadap perkara yang syubhat, jatuh terhadap perkara yang dosa, maka sesungguhnya dia sudah mencampur baurkan atau mencampur adukkan keimanan dengan sesuatu yang tidak Allah sukai, ya. Lawan katanya iman adalah tak kala orang itu tidak beriman. Contoh gampangnya, kalau beriman tapi masih mencampur baurkan imannya adalah dengan seseorang itu melakukan perbuatan syirik, ya. Semua dosa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Bayangkan. Akan tetapi Allah mengampuni semua dosa selagi dosa itu bukan dosa syirik, ya.
Maka dikatakan di sini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Ini yang pertama, ya. Pentingnya kita menjaga kemurnian tauhid kita. Sebagaimana dikatakan para ulama, tauhid itu secara pembagian dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Kaitannya tentang tauhid uluhiyah adalah tauhid ubudiyah, ibadah. Tentang bagaimana kita menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini tauhid uluhiyah. Sangkut pautnya adalah tentang ibadah. Tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Sangkut pautnya adalah kita hanya mempercayai bahwasanya hanya Allah lah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan dan penyakit. Itu semua atas kehendaknya Allah. Maka ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Semua alam semesta ini ada yang ngatur atau tidak? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Ada. Lalu siapa yang mengatur? Tentu Allah. Maka kepercayaan ini disebut tauhid rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat adalah kita mempercayai bahwasanya Allah memiliki beberapa sifat dan beberapa nama. Dan ini yang harus kita pegang teguh dan kita jadikan sebagai keimanan. Ya. Inilah landasan ataupun pondasi dasar seseorang itu bertauhid. Sampai-sampai Allah mengatakan alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampur baurkan imannya bidzulmin, dengan kezaliman. Apa itu zalim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada yang mengetahui apa itu zalim? Ya. Bahasa gampangnya adalah, kenapa Pak? Ada yang mengetahui apa itu zalim? Mas, Pak, Bu, ada yang mengetahui apa itu zalim? Kalau kata para ulama, wad usyai ala ghairi mahallihi. Zalim itu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, saya bawa sendal, tak taruh depan sini. Kula zalim mboten? Zalim. Karena menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, orang diberikan amanah. Ya. Kemudian dia korupsi. Zalim atau tidak? Zalim. Ya. Gampangannya, kezaliman bahasa dasarnya adalah wad usyai ala ghairi mahallihi. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu sudah disebut zalim. Kenapa zalim, Pak? Ketika kita menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, tentu ada orang yang dirugikan. Ya, maka kalau kita bicara zalim, itu dibagi menjadi tiga. Zalim itu, kezaliman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adlamudz zulma, ya, kezaliman yang paling besar. Wa huwa asyirku fi haqqillah. Kezaliman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adlamu zulma, kezaliman atau adlamu zulmi, kezaliman yang paling besar. Ini yang pertama, yaitu asyirku fi haqqillah, ketika orang itu berbuat syirik. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Syirik itu juga dibagi menjadi dua. Syirik akbar sama syirik asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ya. Syirik yang besar itu ketika seseorang menyekutukan Allah, menjadikan Allah memiliki tandingan. Ini syirik yang tidak akan Allah ampuni dosanya. Ya. Syirik yang kedua adalah syirik kecil. Ya. Asyirku as-shaghir. Ya. Yaitu riya. Salah satu syirik kecil adalah riya. Ketika seseorang beribadah, berdakwah atau menuntut ilmu, tapi intinya ibadah yang dia hanya ingin ditunjukkan untuk manusia. Ya. Maka 3 orang yang besok pertama kali diseret masuk neraka ini nggak main-main. Penuntut ilmu yang
ingin dikatakan bahwasanya dia belajar, ingin menjadi ulama, ingin dikatakan bahwasanya dia ulama. Seorang pejuang mujahid yang berjuang hanya ingin dikatakan dia gagah berani. Dan seorang yang menyedekahkan hartanya hanya ingin dibilang dermawan. Wah, ini ngeri. Ancamannya ngeri. Ini syirik yang kecil, ya. Tapi syirik kecil ini dosanya masih Allah ampuni. Dan dia hanya menghapuskan dosa riya yang dia lakukan pada saat itu. Misal, naudzubillah, orang sholat supaya dipuji. Dumeh sholat ning ngarepe Pak Presiden atau sholat di depan orang terkenal, sholatnya dilama-lamakan. Maka dia dosanya, pahalanya gugur cuman pada saat dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi ketika dia syirik akbar, menyekutukan Allah, ya, menjadikan Allah memiliki tandingan, dosanya semua hilang, Pak. Ketika dia mempercayai ada yang dapat memberikan rezeki, ada yang dapat memberikan kematian, atau ada sesembahan selain Allah, naudzubillah, maka ini termasuk syirik akbar. Lah tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita semua ini tanpa kita sadari, naudzubillah, atau orang-orang di luar sana jatuh terhadap syirik yang akbar. Tidak usah datang ke dukun, ini jelas, ya. Orang datang ke dukun wis enggak usah ditanya. Wong hanya datang saja sholatnya tidak diterima, apalagi datang ke dukun mempercayainya minta sesuatu. Bukan, ini jelas. Tapi kadang orang-orang di luar sana atau bahkan kita, naudzubillah, bisa jatuh ke syirik yang tanpa kita sadari. Contoh, ketika kita sedang sakit, Pak. Saya kalau tidak berobat ke dokter Raihan misalnya, aku kok ini ramari ya. Saya kalau nggak berobat ke rumah sakit A, kayaknya saya nggak sembuh ya. Lah ini tanpa kita sadari, kita menyandarkan kesembuhan itu kepada dokter yang manusia atau kepada rumah sakit yang benda mati. Ya. Tanpa kita sadari juga, wah ini kalau hujan daganganku kok ini rapayu. Nah ini kan kita menjadikan sesuatu pemberi rezeki sandingan selain Allah. Ya. Menjadikan sesuatu sandingan bagi yang maha menyembuhkan. Ya. Maka yang paling benar adalah ketika seseorang itu bertauhid, dokter A, dokter B sama saja. Tetap yang menyembuhkan hanya Allah. Mungkin dokter A lebih baik, oke. Kita itu disunahkan, kalau sakit berobat. Mencari rumah sakit yang terbaik, mencari dokter yang terbaik. Atau bukan hanya terbaik, kadang orang itu dokternya cocok-cocokan, obatnya juga cocok-cocokan, rumah sakitnya juga cocok-cocokan. Tapi kita jadikan semua itu hanya wasilah. Apa itu wasilah, Bu, Pak? Cuman perantara, cuman ikhtiar. Tapi yang maha menyembuhkan tetap hanya Allah. Aku nek panas serang ngombe paracetamol ramari. Padahal paracetamol itu hanya wasilah. Ya, misalnya paracetamol hanya wasilah, perantara. Tapi yang maha menyembuhkan hanya Allah. Inilah tauhid kita ini harus benar-benar kuat supaya tidak gampang terjerumus, terjatuh terhadap perkara syirik. Ini kedzaliman yang paling besar yang pertama, yaitu syirik kepada Allah. Atau naudzubillah, orang misalnya menyembah selain kepada Allah. Wah, ini jelas. Ya, ini sesuatu yang bayin. Sesuatu yang bayin itu sesuatu yang jelas. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, syirik yang kedua, kedzaliman yang kedua, ya. Jadi kita berbicara zalim, yang pertama kedzaliman yang paling besar yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Sekarang anwa'udz dzulm ats-tsani. Kedzaliman yang kedua sebagaimana dikatakan para ulama adalah dzulmul insan nafsahu. Seseorang menzalimi dirinya sendiri, ya. Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Contoh, kalau dikatakan di kitab di sini, fala yu'tiha haqqaha mithlu an yasumu fala yaftur wa an yakuma wala yanam. Orang itu puasa tapi tidak berbuka. Wah, ini dolim bagi dirinya sendiri. Aku tak poso sebulan ben dadi wong sakti. Ini enggak ada tuntunannya dan ini dolim. Nabi saja berpuasa kemudian berbuka. Kemudian yakumu wala yanam. Bangun seharian malam, sholat malam tapi tidak tidur. Lah ini mendolimi dirinya sendiri.
Contoh lagi tadi saya barusan ngisi kajian di rumah sakit JIH, ada jamaah yang tanya, Ustadz, ada seseorang itu memiliki harta. Hartanya ya cukup, Ustadz. Bahkan bisa dibilang menengah ke atas, cukup banyak. Tapi untuk dirinya sendiri dia sangat luar biasa pelitnya. Ini termasuk zalim tidak? Ya maka kita katakan itu termasuk salah satu kezaliman bagi dirinya sendiri. Wong punya rezeki yang cukup untuk makan sehari 3 kali, tapi makannya kok sehari sekali. Itu pun nasi ini misalnya cuma setengah entong. Lah ini kan menzalimi dirinya sendiri. Ya. Padahal konsep nikmatnya Allah itu apa tuh Pak? La in syakartum la azidannakum. Ya. Barang siapa yang dia bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya berkali-kali lipat. Kita dapat rezeki berupa uang misalnya. Salah satu bentuk nikmat kita, syukur kita apa? Ya kita gunakan uang itu untuk keperluan. Ya, sisanya ditabung. Pengen makan ya beli, pengen beli pakaian yang beli, pengen sekolah ya kita masuk sekolah. Itulah bentuk nikmat yang Allah berikan. Misal kita ada rezeki 50.000. Lebih baik 50.000 ini tak tabung. Tapi saya nggak makan 2 hari. Nah ini zalim. Padahal kalau hari itu kita habiskan untuk makan sehari 3 kali, kira-kira sekarang dapat mboten Pak 50.000? Dapat Mas Yan, kalau di Jogja masih dapat. Itu besok rezeki kita ada lagi. Konsepnya itu, la in syakartum, hari ini saya bersyukur, la azidannakum, Allah akan kasih nikmat yang lebih banyak. Ini ada air putih misalnya. Tak hematlah saya tak simpen buat besok, seharian ini nggak usah minum. Takut besok nggak dapat minuman misalnya. Lah ini termasuk kezaliman bagi dirinya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzulmu tsalits, kezaliman yang ketiga adalah zulmul insan ghairihi. Ya. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Kalau yang pertama kezaliman seorang hamba kepada Robnya ketika dia berbuat syirik, naudzubillah. Kezaliman seorang hamba bagi dirinya sendiri ketika dia tidak memberikan haknya. Yang ketiga adalah kezaliman sesama manusia atau kezaliman hamba kepada orang lain. Ini juga termasuk zalim. Mencuri, membunuh, naudzubillah, berbuat kejahatan, ini semua termasuk kezaliman yang mana harus kita jauhi. Hubungan kita ketika kita hidup di dunia, kita itu sejatinya memiliki 2 aspek kalau sering kita ulang. Hablum minallah sama hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, ini yang pertama, ke atas. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah ini ke atas. Kaitannya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain Allah kata Allah tidak lain saya ciptakan, kata Allah, firman Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Lah ini tugas kita yang pertama. Hablum minallah ke atas kita adalah menyembah Allah. Kemudian hablum minannas kita, hubungan kita kepada manusia ini ke bawah, ke sekitar. Maka hisab yang paling berat itu kira-kira apa Pak? Kalau kata Imam Syafi'i, kalau tidak salah saya pernah membaca, yang besok ditakutkan di yaumil hisab, sejatinya itu bukan dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah, iya kita bertobat, Allah akan pasti mengampuni. Kecuali yang penting dosanya bukan dosa syirik. Selagi bukan dosa syirik, sebanyak apapun dosa kita seperti lautan, seluas langit, kalau bukan dosa syirik kita bertobat minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Tapi kok dosa kita sesama hamba, kezaliman tadi, lah ini besok yang di yaumil akhir menjadi hisab yang berat. Ya. Kenapa berat Pak, Bu? Ya. Karena kita juga nanti dituntut. Ya. Keridhaan manusia yang pernah kita zalimi. Maka kalau seseorang meninggal, kita meninggal, itu pasti banyak kerabat sohibul kurban, sohibul mayit mengatakan, maafkan dosa almarhum, semoga dilapangkan. Ini benar. Hisab yang paling berat itu ketika seseorang memiliki tanggungan, memiliki kezaliman terhadap sesama. Sampai-sampai Pak, ya, mungkin salah satunya adalah orang itu memiliki utang tapi tidak dibayar, sengaja tidak dibayar padahal punya misalnya.
Sampai-sampai orang yang mati syahid ya, berjihad meninggal mati syahid itu langsung tanpa hisab. Langsung masuk surga. Bahkan arwahnya hanya berpindah alam. Ya. Akan tetapi kalau dia masih memiliki hutang, dia tergantung, Pak. Nggak bisa langsung masuk surga. Lah ini barangkali yang menjadi gambaran bahwasanya tanggungan manusia sesama manusia itu menjadi hal yang berat. Artinya harus benar-benar kita selesaikan. Sehingga ketika kita meninggal tidak ada tanggungan kecuali kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Berapa nikmatnya Pak ketika kita meninggal orang itu yang mengingat hanya kebaikan kita. Maka tandanya apa Pak? Kita tidak pernah berbuat zalim. Tapi bagaimana menyedihkannya ketika seseorang itu meninggal dan orang lain mengingat hanya keburukannya. Maka bisa dikasih gambaran betapa zalim ketika dia hidup. Ini yang ketiga. Yang pertama, kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya, ini yang paling besar, syirik, naudzubillah. Kezaliman seorang hamba bagi dirinya sendiri dan kezaliman seorang hamba bagi hamba yang lainnya. Ya. Garansinya apa Pak? Ya. Kalau ketika kita ini bertauhid, beriman dan tidak mencampur baurkan dengan syirik dan kezaliman, kata Allah apa? Ulaika lahumul amnu. Ya. Di situ Allah akan mengasih kita apa? Keamanan. Ya. Saya tanya ke Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat yang paling besar itu setelah nikmat hidayah, nikmat kesehatan itu apa toh, Pak? Nikmat rasa aman. Mungkin kita semua alhamdulillah di negara ini Allah berikan kita nikmat aman. Bagaimana saudara kita di Gaza, di Palestina, di beberapa daerah yang lainnya, Allah berikan ujian berupa dicabut nikmat rasa nyaman. Nikmat rasa aman. Bahkan untuk sholat saja sembunyi-sembunyi. Untuk makan saja cari tempat berlindung. Jangan bayangkan, kita memiliki harta benda yang kita miliki. Yang pertama nikmat paling besar, iman. Kita beriman kepada Allah. Kita memiliki kesehatan, badan sehat. Dan Allah memberikan kita rezeki dan waktu luang. Tapi ketika nikmat aman di daerah itu dicabut, semua ini tidak ada harganya kecuali nikmat iman. Jadi kan punya sehat, kalau kondisi di sekitar tidak aman, nyawa kita terancam setiap waktu. Kita punya harta, kondisi di sekitar kita tidak aman, harta kita bisa hilang segampang membalikkan tangan. Misalnya dijarah, diambil, digosok lah. Apalagi waktu luang. Kita punya waktu luang. Nikmat aman dicabut, waktu luang kita tidak akan ada harganya karena kita sibuk mencari tempat aman untuk berlindung. Maka yang paling berharga sisa iman kita. Maka di sini Allah garansikan orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampur baurkan tauhidnya dengan kesyirikan dan juga tidak melakukan kezaliman. Garansinya ulaika lahumul amnu. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-amnu. Apa itu? Keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Dan juga Allah akan memberikan dan kata Allah wa hum muhtadun, dan mereka semua termasuk orang yang muhtadun. Apa itu muhtadun? Mendapatkan petunjuk. Muhtadun ay fid dunya ila syar'illah. Petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ya. Kadang kita selalu berdoa nggih, Pak, Bu. Kita ini sehari baca minta petunjuk 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tanpa kita sadar, kita sehari 17 kali itu selalu minta petunjuk. Belum lagi di luar sholat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Kita minta huda, hidayah, wa tuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan kehormatan. Wal ghina, dan kekayaan. Ya. Maka Allah garansikan
Sebagaimana yang Allah firmankan, bagi orang yang beriman, tidak syirik, tidak berbuat zalim, Allah berikan keamanan, dan kata Allah mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu bisa dibagi menjadi dua. Hidayah ketika kita di dunia dan hidayah ketika kita di akhirat. Ya. Hidayah ketika kita di dunia. Apa itu? Ya. Kalau kata para ulama, ai fid dunya ila syar'illah bil ilmi wal amal. Ketika Allah memberikan kita hidayah di dunia berupa ilmu dan amal. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bedanya kita dengan umat Nasrani dan umat Yahudi apa? Umat Yahudi Allah berikan dia ilmu, Pak. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Umat Yahudi tahu bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari bangsa Quraisy dan nanti akan membawa ajaran bernama agama Islam. Mereka tahu. Tapi mereka menyembunyikannya, mereka ngotot bahwa Nabi terakhir harus dari bangsa Yahudi. Mereka punya ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Orang Nasrani, mohon maaf, tidak punya ilmu, tapi mereka mengamalkannya. Ya. Orang Islam tidak A, tidak B, tapi menggabungkan dua-duanya. Ada ilmu, kemudian mengamalkan apa yang menjadi ilmu tersebut. Maka Islam itu agama yang paling sempurna. Dan kadang kita bertanya, wah, bentuk hidayahnya Allah kepada kita di dunia ini apa toh? Ya. Ini jawaban sebagaimana kata para ulama. Ketika Allah memberikan kita ilmu, yaitu iman dan amal berupa kemudahan kita untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat yang wajib, haji kalau mampu, datang ke majelis ilmu. Nek jenengan bayangkan, ya saya dari ujung sana, jenengan dari tempat daerah masing-masing, mungkin pemirsa di luar sana yang menyaksikan, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita semua nggak mungkin ngaji bareng sore ini. Ya. Mbok misalnya rumah kita sebelah masjid, kalau hidayah Allah itu nggak turun, ya nggak bakal ngaji. Tapi rumah kita jauh, kalau itu hidayah Allah, maka Allah akan mudahkan. Dan ini bentuk hidayah Allah ketika kita berada di dunia. Ya. Yang kedua, bentuk hidayah Allah ketika kita berada di akhirat. Ya. Yaitu dengan apa, Pak? Wahum muhtadun fil akhirah ilal jannah. Allah mudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Fase ketika kita hidup pernah kita jelaskan hanya 4, Pak. Yang pertama apa? Hidup kita di dunia. Mentok tuh berapa toh, Pak? 60-70 tahun. Kalau dirata-rata. Setelah 60-70 tahun ngapain toh, Pak? Alam barzah ribuan tahun. Setelah alam barzah ada apa, Pak? Bu, padang mahsyar 50.000 tahun, 50.000. Setelah itu yaumil akhir hanya ada 2, surga dan neraka. Dan kita tidak akan pernah tahu di mana letak ujungnya. Lah maka kita mending milih 60-70 tahun atau mending milih kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Maka hidayah dari Allah ketika kita di akhirat kelak adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan, membimbing kita, memberikan rahmatnya kepada kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya tauhid itu ilmu yang penting, hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan yang memberikan rezeki, memberikan kematian, memberikan kehidupan, memberikan kenikmatan, memberikan ujian, itu semua datangnya dari Allah. Dan tauhid juga kita mempercayai bahwasanya Allah memiliki beberapa nama dan memiliki beberapa sifat. Dan yang terakhir untuk bab kali ini, tauhid dan hal-hal yang menghapuskan dosa. Ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu, ibadah itu bisa terhapus, dosa itu bisa terhapus dengan ibadah yang kita lakukan. Ini kalau dosa-dosa kecil, Pak, Bu, ya. Maka dikatakan Nabi, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan ikutilah perbuatan maksiat itu, maksudnya nih setelah maksiat langsung kerjakan kebaikan, niscaya tamhuha, ya. Kebaikan itu sholat, ngaji, datang ke majelis ilmu, zikir, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Tentu kalau dosa besar kita harus bertaubat. Satu lagi Nabi juga pernah bersabda, sedekah itu, Pak, ya, itu menghapuskan dosa. Kurang lebih yang maknanya seperti air yang memadamkan
api. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana api yang dipadamkan oleh air. Ya. Maka dengan kita bertauhid, menjaga ibadah keseharian kita, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil akan Allah ampuni. Dan kalau kita memiliki dosa besar, maka hendaklah kita senantiasa bertaubat. Dan syarat taubat itu gampangannya 3. Menyesali perbuatan yang kita lakukan, bertaubat segera dan menjauhi perbuatan tersebut secara maksimal. Kemudian apa Pak? Menyesali, bertaubat dan bersegera melakukan ketaatan. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Sebelum saya tutup, monggo kalau ada tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Atau cukup? Ibu-ibu cukup? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi